Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pihak pertama menerima uang, pihak kedua memberikan agunan jaminan berupa sawah pada pihak pertama. Pihak pertama mengolah sawah dari pihak kedua hingga pihak kedua dapat mengembalikan pinjamannya. Itu apa pertanyaannya? Apa hukumnya penggadaian yang dipraktikkan oleh masyarakat Minangkabau? Buya Maududi punya sawah, lalu kemudian Buya Maududi menggadaikan sawahnya kampung. Lalu kemudian pihak pertama menerima uang, pihak kedua memberikan jaminan berupa sawah. Pihak pertama mengolah sawah dari pihak kedua hingga pihak kedua dapat mengembalikan pinjaman. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman kalau mengambil manfaat, maka manfaatnya itu riba. Kalau ambo meminjam sapi, lalu ambo perah sapi, susu sapi, maka susu sapinya itu riba. Barang jaminan tak boleh awak manfaatkan. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman kalau mengambil manfaat, riba. Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah sangat halus dalam masalah pinjaman itu. Suatu ketika Imam Hanafi bertamu ke rumah orang. Imam Hanafi bertamu ke rumah orang itu pernah meminjam. Imam Hanafi bertamu ke rumah orang, di depan rumah orang itu ada pohon nan rindang. Lalu kemudian Imam Hanafi tagak saya, tapi tidak di bawah pohon kayu itu. Ditanya oleh orang, Hanafi, yo, mengapa tagak angin di bawah cahaya matahari? Kenapa tidak berlindung di bawah pohon kayu di depan rumah dia? Kata Imam Hanafi, dia ada meminjam ke saya. Kalau saya berteduh di bawah pokok kayu depan rumahnya, berarti saya mengambil manfaat. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Pinjaman kalau awak mengambil manfaat, maka awak kena riba. Orang yang kena riba, 5 hukumnya. Yang pertama, bangkit dari kubur, bantu kurang dan bangkit kerasukan setan. Alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba. La yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yataqabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur macam bangkit dari kerasukan setan. 2, orang yang makan riba doanya tak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Rajulun as'as akbar. Ada orang yang rambutnya kusut dan berdebu. Ya ruddu yamaihi las sama. Tangannya diangkatnya ke langit berdoa, ya Rabb ya Allah, tapi doanya tak dikabulkan Allah. Mana Allah tidak mengabulkan doanya? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, makanan haram, minuman haram, pakaian haram, gara-gara makan riba. Doa yang tak dikabulkan Allah. Yang ketiga, makan riba. Sepiring nasi, sepiring katupek gulai paki, tapi dari riba, maka berubah menjadi setetes darah. Sepiring ayam gulai ikan panggang menjadi darah. Setetes darah masuk ke tangkai jantung, dari jantung naik ke otak. Otak anak awak yang dikasih di pondok pesantren makan riba, di sekolah agama makan riba, di sekolah makan riba, gara-gara piti dan awak agih dari riba, maka otaknya menjadi hitam. Bapak ibu hafal ayatnya, nasiyatin kadhibatin khati'ah. Kenapa otak menjadi hitam? Gara-gara makan riba. Nang keempat, ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aula bih. Setiap makanan awak berubah menjadi darah, dari darah menjadi daging, dari daging menjadi tulang, maka darah, daging, tulang awak dari haram gara-gara makan riba. Nang kelima, ibadah haji awak, umroh awak tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Berangkat ke Makkah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Apa jawab malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur, zaduka haram, karena berangkat dengan uang haram. Itulah makanya haji hajah tidak ada perubahan. Baik haji ke Makkah pulang sama saja. Dek apa? Gara-gara berangkat dengan uang riba. Heran saya tengok Pak Haji itu Pak Ustaz, tak ada perubahan. Dulu sebelum berangkat haji bercelana pendek, ini tidak berserawat sama sekali. Mudah-mudahan Allah selamatkan awak dari riba. Amin. Apa benar tasawuf itu bid'ah? Mohon penjelasan. Tasawuf itu isinya 3. Yang pertama, taqalli, mengosongkan hati dari nan kotor-kotor, menghilangkan hati dari sombong, menghilangkan hati dari riya, menghilangkan hati dari takbur, menghilangkan, namanya taqalli, mengosongkan hati. Setelah hati kosong dari nan jaik, nan buruk, nan dak elok, barulah tahalli, diisi dengan zikir, diisi dengan ridha, diisi dengan tawakal, diisi dengan qanaah. Setelah hati berisi, barulah yang ketiga tajalli. Tajalli artinya Allah memberikan cahaya, makrifah ke dalam hati seorang hamba. Dari mana datang tahalli, tahalli, tajalli ka? Dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa manusia dan penciptaannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan 2 jalan, jalan fujur, jalan dak elok, jalan takwa, jalan nan elok. Qad aflaha man zakkaha,
Beruntung orang yang mensucikan hatinya. Faqad khaba man dassaha. Rugi dan sia-sialah orang yang mengotori hatinya. Jadi tasawuf itu berasal dari Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tasawuf sunni, tasawuf yang ahlus sunnah, tasawuf dari kitab Ihya Ulumuddin, Ihya Ulumuddin Imam Abu Hamid Al-Ghazali meninggal 505. Kalau ingin baca kitab tasawuf, baca kitab tasawuf Ihya Ulumuddin, baca kitab tasawuf Al-Lumah Imam At-Tusi, baca kitab tasawuf Qut Al-Qulub Abu Talib Al-Makki, baca kitab tasawuf Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Itu kitab tasawuf sunni. Jangan baca tasawuf nan indak mengamalkan syariat. Orang sembahyang di masjid haram, inyo di rumah. Kau enggak sembahyang di masjid haram? Ah, itu orang-orang syariat saya itu. Awaklah putui gaji saya. Sampai hakikat. Asy-syari'atu bila haqiqatin batilah, wal haqiqatu bila syari'atin atilah. Hakikat tanpa syariat batil, syariat tanpa hakikat sia-sia. Oleh sebab itu tidak bisa dipisahkan antara syariat dengan hakikat. Maka orang yang mengaku sudah ikut tasawuf tapi meninggalkan syariat Nabi Muhammad SAW, maka batil, tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau dia punya karomah? Buya kami, ustaz kami hebat Pak Ustaz. Apa kata Imam At-Tusi? Idza ra'aita ar-rajul, kalau kau lihat ada orang yatiru fil hawa, bisa terbang di atas awan, yamsi 'alal ma, berjalan di atas air, la taghtar, jangan tertipu. Nampak ada orang di kampung awak, di negari awak, berjalan di atas air, terbang di atas awan, jangan tertipu, karena setan iblis pun bisa melakukan itu. Tapi pandanglah, kalau memang ini guru mursyid, kalau memang ini tuan guru, pandanglah bagaimana dia menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, pengamal tarekat Naqsabandiyah, Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Di antara Perti ini ada unsur namanya tarekat. Tarekat dalam Perti adalah tarekat Naqsabandiyah. Pergi ke pesantren Candong, tanya keluarga Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, apa pernah Syekh Sulaiman Ar-Rasuli meninggalkan syariat? Tidak. Itu ada lagi Tuan Guru Zakaria Labaisati, mursyid tarekat Naqsabandiyah. Syekh Zakaria Labaisati tidak pernah meninggalkan syariat Nabi Muhammad SAW. Syekh Burhanuddin Ulakan yang lebih tua daripada itu, Syekh Burhanuddin Ulakan, mursyid tarekat Sattariyah, sanadnya sampai kepada Syekh Abdullah Sattari. Syekh Burhanuddin Ulakan mengambil tarekat Sattariyah dari Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Syekh Abdul Rauf As-Singkili mengambil dari gurunya sampai kepada Syekh Abdullah Sattari dari India. Syekh Abdullah Sattari sanadnya sampai kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Ali sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ke Jibril, Jibril ke Allah, tetap tidak meninggalkan syariat. Maka siapa yang meninggalkan syariat, mengaku sampai kepada hakikat, maka bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu diketahui. Maka ambo pribadi ikut mengamalkan tasawuf, tapi tasawuf sunni, bukan tasawuf falsafi, bukan tasawuf nazari, bukan tasawuf yang meninggalkan syariat. Bagaimana cara ziarah ke makam orang soleh menurut sunnah? Nah, pertama dibuka sendal. Jadi waktu mau masuk ziarah itu, nanti elok-eloknya sendal dibuka. Tapi kalau becek, banyak duri, kotor, boleh pakai sendal. 2. Mengucapkan salam ketika sampai. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustaqirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Panjang mana Bu ya? Adonan pendek. Aduh, Assalamualaikum ya alal kubur. Itu untuk bagi pemuda. Bapak ibu yang punya duit, duitkan balihu sekarang ini kok. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustaqirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Indah para dua gambar ambo di situ. Dibuat baliho gadang di tapi makam di kampung awak supaya setiap orang nan lalu nampak. Kalau musim-musim pilkada rancak jo coblos nomor lebih bermanfaat, nampak orang jadi amal jariah. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustaqirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. 3. Membacakan kul huwallah sabaleh kali, kul ambil falak sekali, kul ambil binas sekali, al-fatihah sekali, ayat kursi sekali. Dalam kitab At-Tazkirah ditulis Imam Al-Qurtubi, kul huwallah sabaleh kali, kul ambil falak sekali, kul binas sekali, al-fatihah sekali, ayat kursi sekali. Habis itu awak berdoa, ya Allah sampaikanlah pahala bacaan dan ambo baca kul huwallah. Tidak bisa kul huwallah, tidak bisa kul huwallah sebalik 3 kali. Karena satu kul huwallah sama dengan sepertiga Al-Quran. 3 kali berarti sekhatam Quran. Tidak juga bisa Al-Fatihah. Al-Fatihah tidak juga bisa innalillah. Ya Allah sampaikanlah pahala bacaan ambo Al-Fatihah kepada almarhum fulan bin fulan. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu waj'al jannata mathwahu. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan la taj'al qabrahu hufratan min hafarid niran. Bagi yang hafal, bagi yang tak hafal pakai bahasa Indonesia, lapangkan kuburnya, berikan dia, jauhkan dari azab kubur, selamatkan dia dari fitnah, selamatkan dia. Nah, baik. Ini tentang adab-adab ziarah ke kubur. Ziarah kubur iko seelok-eloknya, makin sering makin bagus.
Bapak-bapak yang istrinya suka shopping, asik memikirkan dunia saja, bagus bawa istri itu ziarah sehari 3 kali. Pagi sekali, siang sekali, malam sekali. Supaya hilang cinta-cinta dunianya. Tujuan ziarah kubur itu 3. Yang pertama, tudmi'ul ain, meneteskan air mata. Apa air mata menetes ketika ziarah kubur? Tazkiratan lil maut, dia ingat mati. Mengapa orang kalau sudah mengingat mati itu menetes air matanya? Turikul qulub, melembutkan hati. Lembut hati, menetes air mata, ingat mati. Cobalah bapak ibu ziarah sama bapak. Cobalah ibu ziarah sama bapak. Sampai di kubur ibu tu menangis. Dek apa menangis kok? Warisan udah ketek banget. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, jangan takut cerita mati. Ini banyak ibu-ibu kalau bapak cerita mati takut. Ibu pula kalau cerita mati bapak takut. Yang penting kita pikirkan apa dan awak bawa sesudah mati. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Boleh enggak pindah mazhab? Ambo sedangkan mazhab dan ado saya tak tahu dia boleh. Enggak pindah-pindah mazhab. Sedang berpindah ke lain hati dia susah. Tak boleh pindah mazhab. Waktu bersentuh kulitnya dengan perempuan dan tidak mahram, baiknya undangan nikah disentuhnya perempuan. Lapai dari sampai itu, baiknya ke masjid sembahyang. Allahu Akbar. Ditanya dia orang, orang tadi kan lah bersentuh itu kan batal. Batal itu kalau mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi tidak batal bro. Ampun kan mahasiswa perbandingan mazhab. Kalau mazhab Syafi'i bersentuh batal, mazhab Hanafi tak batal, bersentuh kulit itu tak batal, maka saya sholat. Oh gitu ya. Iya. Ibu hari raya kurban. Hari raya kurban menurut mazhab Hanafi berkurban itu wajib. Orang tak berkurban, oh kurban sunat muakkad. Tapi mazhab Hanafi wajib. Ambolah pindah ke Syafi'i. Itu namanya tatabu' rukhas, mencari-cari dan mudah-mudah. Itu namanya mazhab kutu loncat. Lumpek sih kok, lumpek sih kok. Itu namanya mazhab lumpek pagar. Kita ini beribadah itu disuruh Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin, ikhlas mencari ridha Allah, bukan mencari mudah-mudahnya saja. Maka ulama menasihatkan, dan seelok-eloknya awak paham mazhab dan paling tua Hanafi, dan nomor 2 Maliki, dan ketiga Syafi'i, dan keampe Hambali. Walaupun sebenarnya bukan ampe itu saya mazhab. Ada mazhab Ibnu Abi Layla, ada mazhab Imam Al-Auza'i, ada mazhab Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada mazhab Imam Sufyan Ibnu Uyainah. Ada banyak sekali mazhab. Akan tetapi yang masyhur yang muridnya sampai ke generasi awal ini yang berkembang Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tapi dalam pengamalan ambo tetap pakai mazhab Syafi'i. Tapi ambo tidak menyalahkan orang kalau mau mazhab lain. Tadi ambo sholat di masjid ICBS. Imam, ambo diminta jadi imam. Ustaz Somad maju, batuk. Maju. Anak muda, masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia baca. Kalau ambo jadi imam, bismillahnya kare. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mazhab Syafi'i. Tadi ambo dengar bismillahnya sir. Alhamdulillahirabbil alamin. Hambali. Sama-sama ahlu sunnah. Di Maroko tidak ada bismillah sama sekali. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki. Bismillah jahar Syafi'i. Bismillah sir Hambali dengan Hanafi. Tidak pakai bismillah sama sekali Maliki. Ada tidak baca Fatihah sama sekali? Jahil. Fatihah rukun salat, tapi basmalah ikhtilaf. Ini mesti dipahami. Dan ada ikhtilaf dan seketek kau lalu sawak dan kadang. Dulu sampai berkelahi orang Perti je Muhammadiyah. Kecik Perti sembahyang subuh pakai kunut. Kecik Muhammadiyah tidak pakai kunut. Dulu. Akhirnya alhamdulillah damai, tidak ada berkelahi. Sama-sama tidak sembahyang subuh. Wah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka awak pahami bahwa mazhab itu adalah ijtihad ulama, tapi dasar utamanya adalah Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi